Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat religi, perkenalkan nama saya Reazul Jinan Haikal. Saya merupakan peserta latihan dasar Latsar CPNS Kemenag tahun 2025. NIP saya 20010911 2025 05 1004 dengan nomor daftar hadir 017. Saya akan memaparkan mengenai hasil resum kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Berikut memaparkan juga hasil hasil kegiatan tata tempat dari beberapa kategori kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Dalam slide kali ini ada 6 kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama ada baris berbaris, yang kedua keprotokolan, yang ketiga kewaspadaan diri, yang keempat tata upacara, yang kelima membangun tim, yang keenam cara kamalam dan api semangat bela negara. Kita membahas mengenai kategori yang pertama pada kegiatan kesiapsiagaan bela negara, yaitu baris berbaris. Baris berbaris secara pengertian adalah satu wujud latihan fisik diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara hidup dalam rangka membina kerjasama antar peserta latsar. Salah satu dasar pembinaan disiplin adalah latihan PBB. Jadi PBB bertujuan untuk mewujudkan disiplin yang prima agar dapat menunjang pelayanan yang prima pula. Juga dapat membentuk sikap pembentukan disiplin, membina kebersamaan dan setia kawanan dan lain sebagainya. Nah, manfaat yang bisa diambil dari baris berbaris adalah bahwa praktek pelaksanaan PBB sangat bermanfaat bagi peserta Latsar CPNS selama mengikuti diklat maupun setelah diklat, guna mendukung tugas pokok, pembinaan disiplin dan memupuk rasa kebersamaan antar peserta yang dilatih melalui kegiatan PBB dengan melakukan gerakan-gerakan energik, disiplin yang tinggi, serta penciptaan rasa karsa dari latihan PBB sebagai bekal dalam melaksanakan tugas. Nah, berikut merupakan bentuk daripada pasukan baris berbaris, yaitu ada aba-aba dan gerakan dalam peraturan baris berbaris. Yang berikut ini bisa dilihat bahwa gerakannya sangat banyak, mulai dari aba-aba, kemudian ketentuan pemberian aba-aba, kemudian pelaksanaan sikap sempurna posisi duduk di kursi, pelaksanaan sikap sempurna posisi duduk bersila, dan masih banyak lagi. Nah, ini saya bagi menjadi 2 slide, Pak. Kemudian yang selanjutnya ada kegiatan kesiapsiagaan keprotokolan. Nah, keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, dan masyarakat. Nah, pengertian tata tempat berdasarkan pasal 1 ayat 7 PP nomor 62 tahun 1990, definisi tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Nah, secara hakikatnya bahwa tata tempat itu mengandung unsur-unsur siapa saja yang berhak lebih didahulukan dan siapa saja yang mendapat hak menerima prioritas dalam urutan tata tempat. Nah, orang yang mendapatkan tempat untuk didahulukan adalah seseorang karena jabatan, pangkat, atau derajat di dalam pemerintahan atau masyarakat. Nah, berikut merupakan aturan dasar tata tempat. Gambar yang pertama ini adalah contoh pengaturan tata tempat posisi berdiri. Bisa kita lihat berikut ini. Kemudian juga ada aturan dasar tata tempat gambar 2, contoh pengaturan tata tempat posisi duduk. Ini gambarnya. Kemudian yang ketiga ada aturan dasar tata tempat, yaitu contoh pengaturan tata tempat posisi duduk pertemuan tatap muka. Nah, kemudian ada aturan dasar tata tempat gambar yang 1, contoh pengaturan tata tempat posisi berdiri. Nah, berikut ini juga saya jelaskan mengenai aturan tata tempat yang saya bagi menjadi 7 slide sampai 8 slide. Itu ada aturan tata tempat bagi pejabat negara. Yang pertama, pejabat negara dan pejabat pemerintahan di pusat. Nah, ini berikut urutannya. Kemudian ada aturan tata tempat bagi pejabat negara atau duta besar atau kepala perwakilan negara asing atau organisasi internasional. Kemudian yang ketiga ada aturan tata tempat
bagi pegawai negeri sipil dan mantan pejabat negara atau pejabat pemerintahan atau tokoh masyarakat tertentu. Kemudian ada aturan tata tempat bagi istri atau suami pejabat negara atau duta besar atau kepala perwakilan negara asing. Kemudian ada aturan tata tempat bagi para menteri. Nah, kemudian lanjut ke kegiatan kesiapsiagaan bela negara yang ketiga, yaitu tata upacara. Nah, upacara adalah serangkaian kegiatan yang diikuti oleh sejumlah pegawai atau aparatur atau karyawan sebagai peserta upacara. Disusun dalam barisan di suatu lapangan atau ruangan dengan bentuk segaris atau bentuk O. Dipimpin oleh seorang inspektur upacara dari setiap kegiatan. Nah, peserta upacara melakukan ketentuan-ketentuan yang baku melalui perintah pimpinan upacara, di mana seluruh kegiatan tersebut direncanakan oleh penanggung jawab upacara atau perwira upacara dalam rangka mencapai tujuan upacara. Nah, manfaat tata upacara adalah khususnya terhadap peserta latsar CPNS golongan 1, 2, dan 3, terutama dapat dimanfaatkan di tempat tugas masing-masing sebagai penanggung jawab upacara, sebagai inspektur upacara, maupun sebagai komandan upacara. Nah, upacara tertentu dan melaporkan kesiapan mulai dari belajar atau selesai mengikuti pelajaran setiap hari kepada WDI suara atau fasilitator di dalam ataupun di luar kelas, serta pendamping kelas ataupun pengasuh. Nah, jenis upacara itu dibagi dua, ada upacara kenegaraan dan yang kedua ada upacara resmi. Upacara kenegaraan adalah upacara yang dilaksanakan negara dihadiri presiden atau wapres dan pejabat negara. Yang kedua, upacara resmi dilaksanakan pemerintah atau lembaga negara dihadiri pejabat negara atau pemerintah. Nah, tugas upacara atau para petugas upacara, yang pertama ada perwira upacara, merupakan penanggung jawab menyiapkan sarana, susun acara, koordinasi, dan siapkan petugas. Yang kedua, komandan upacara, pimpin barisan, penghormatan, laporan ke inspektur, bubarkan pasukan. Ketiga, ada inspektur upacara, pimpin mengheningkan cipta, bacakan amanat, terima laporan, dan bubarkan. Nah, urutan upacara singkat yang saya buat, ini Bapak urutannya. Berikut mungkin bisa dilihat dan dibaca. Nah, ini merupakan implementasi dari kegiatan kesiapsiagaan bela negara tata upacara, yaitu di mana kemarin saya beserta rekan-rekan dari KUA Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2025 di kantor Kecamatan Cilimus. Nah, berikutnya ada kegiatan kesiapsiagaan bela negara kategori kewaspadaan dini yang saya awali daripada submateri atau subkategorinya intelijen. Nah, ini bisa mungkin dilihat dan dibaca Bapak bahwa pengertian intelijen yang sudah saya rangkum. Kemudian deteksi dan peringatan dini berdasarkan Permendagri No 16 2011. Kemudian kewaspadaan dini dalam pertahanan negara, yaitu sinergi pertahanan militer dan nirmiliter, unsur utama nirmiliter terkait diplomasi, ekonomi, iptek, sosial, moral, bela negara, dan lain sebagainya. Fokusnya adalah deteksi dini, peringatan dini, kontra intelijen. Kemudian sistem keamanan nasional, multidimensi, fisik dan non-fisik, militer non-militer, internal dan eksternal, konvensional dan non-konvensional. Nah, implementasi untuk CPNS-nya adalah bahwa CPNS wajib punya kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi terhadap ancaman. Yang kedua, memahami fungsi intelijen dasar. Yang ketiga, mendukung FKDM atau forum komunikasi deteksi masyarakat dan Kominda dalam kewaspadaan dini masyarakat. Yang keempat, ikut menjaga stabilitas, persatuan, dan keamanan nasional melalui tugas sehari-hari sebagai ASN. Yang selanjutnya adalah kegiatan kesiapsiagaan bela negara membangun tim. Nah, berikut ini merupakan kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan dalam kegiatan membangun tim. Ada Flying Fox, Spiderweb, Crash in the Wind, Almost Infinite Circle,
pemburu dan tupai, pipa bocor, evakuasi bambu, beamwork. Nah, ini merupakan implementasi saya dalam kegiatan kesiapsiagaan membangun tim, yaitu salah satunya dengan mengikuti rapat persiapan program BRUS atau Bimbingan Remaja Usia Sekolah yang diadakan beberapa bulan kemarin. Nah, rapat ini tentunya sebagai bentuk persiapan dalam melaksanakan program BRUS dan juga dalam membangun kekompakan tim untuk mengadakan program kegiatan BRUS. Nah, yang terakhir ada kegiatan kesiapsiagaan cara kamalam dan api semangat bela negara. Nah, berikut bahwa kegiatan ini tempat dan lingkungannya dilaksanakan lapangan yang terbuka yang rata. Jika di atas rumput, rumput dipindahkan dan tanam kembali setelah acara. Lokasi harus bersih dan tidak merusak lingkungan. Berikut penjelasan yang lainnya. Nah, ini juga masih sama, bagian dari yang slide sebelumnya. Dan terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau terkait penyampaian yang mungkin belum maksimal. Itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.